Untuk yang macOS tadi udah selesai Python-nya. Untuk yang Windows 7 gimana? Tadi untuk yang macOS. Untuk yang macOS coba ini ya. Ikutin langkah-langkahnya. Sebenarnya pakai notepad biasa juga. Ini, ini yang untuk macOS ikutin tutorial ini ya. Yang itu sebenarnya untuk pakai notepad biasa juga, cuma tampilannya kurang menarik aja sih. Maksudnya nggak ada tandanya. Kayak ini kan warnanya ungu. Terus nanti kalau kurang iklan, kurang misalnya kayak tanda kutip, kayak aku kurang tanda kutip ya, ya not responding. Ya not responding tuh kan aku pakai notepad aja kayak gini. Pakai notepad biasa pun kayak asalkan di ininya di save-nya .py. Misalnya aku ini ya kurang tanda kutip, nanti dia nggak akan warna abu. Itu menandakan bahwa kalau warnanya hitam seperti ini ada yang kurang, yaitu apa? Nggak ada pasangan tanda kutipnya. Kalau tanda kutipnya lengkap, pasangannya dia akan berubah jadi warna abu gitu. Terus ketika kita klik ya, klik di sini dia akan menandakan ini tuh pasangannya ini yang merah. Kalau yang ini kita klik di sini pasangannya yang ini gitu. Kalau notepad biasa nggak ada fitur seperti ini. Gitu. Setelah kita save, kita buka comment prompt. Ketik aja CMD. Nah, comment prompt ini ya kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari comment prompt. Tonton udah ada yang pernah buka comment prompt? Tampilan awalnya itu selalu di C ya, C user, terus nama usernya. Kebetulan di sini aku nama komputernya admin. Nah, teman-teman masuk ke folder yang tadi teman-teman save ini. Di sebelah sini, lihatnya tonton bisa sebelah sini ya. Baik kok. Nih, di
atas ini. Nggak bisa nih. Ini ya, nih. Oh, oh. Nih di sini nih. Kelihatan kan ya? Ini kan aku nge-save-nya di D luas lingkaran .py. Berarti aku masuk ke D. Cara masuknya D besar titik 2. Nah, nanti akan pindah dari folder C user admin ke folder D gitu. Kalau udah sesuai, kalau misalnya teman-teman di D masuk lagi ke folder, teman-teman bisa cd nama folder gitu. Pokoknya sampai path di sininya sesuai dengan yang di sini, baru bisa panggil panggil nama filenya. Misalnya di sini aku cd nalar gitu ya. Misalnya aku nyimpennya di nalar. Cd nalar. Nanti akan masuk ke folder D, folder nalar gitu. Kalau misalnya teman-teman mau keluar lagi, cd titik-titik. Nanti akan keluar lagi. Jadi tonton ininya disesuaikan ya foldernya. Karena aku nyimpennya di D, jadi cukup sampai D aja. Udah lihat di sininya ya. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal masukin nama fungsi, nama filenya. Misalnya link run.py. Kalau ada huruf besar, disesuaikan ya. Huruf besar, huruf kecilnya, spasinya disesuaikan. Kalau udah, nanti dia akan mengerjakan codingnya. Ya, kalau loading ya, kalau ya laptop aku seperti ini, gak akan aku punya rezeki beli laptop baru. Hahaha. Loading. Nah, ini silahkan masukkan radius dalam sentimeter. Misalnya radiusnya 22 gitu ya. Aku tulis 22, terus klik enter. Pencet enter ya. Ini kenapa ada error? Kalau teman-teman menemukan error seperti ini, dibaca ya errornya di line berapa. Ini kan line 4. Can multiply sequence by non-integer of type float. Di line 4, yang type-nya float apa? Yang type-nya float adalah radius dan adalah pi ya. Oh, maksudnya yang non-integer itu apa? Nggak bisa yang non-integer dikalikan dengan float alias pi. Yang non-integer itu apa? Teman-teman perhatikan di sini ya. Setiap yang dimasukkan ke dalam input ini, ke dalam fungsi input ini, akan selalu dibaca sebagai string. Jadi walaupun kita masukin angka, tetap dibaca sebagai string alias non-integer ya. Jadi nggak bisa dikalikan di sini. Nah, oleh karena itu, kita pakai int di sini. Ini sengaja ya aku kasih error dulu supaya tonton tahu gitu kalau ada error gimana cara bacanya. Oke, setelah ini kita jalankan lagi. Jangan lupa di save ya. Terus jalankan lagi. Nggak perlu ngetik nama file lagi ya, tapi cukup pencet tanda panah ke atas. Pencet di keyboard tanda panah ke atas, nanti dia akan memunculkan apa yang sebelumnya gitu, perintah yang sebelumnya. Oke, kita tunggu lagi.
Nah, kita masukin 22 cm lagi. Nah, ada error lagi nih. Errornya di mana? Di line 6. Kenapa di line 6? Karena string tidak bisa bersatu dengan float. String itu kan di sini luas lingkaran ya. Sedangkan luas ini kan angka gitu ya. String tidak bisa bersatu dengan angka, jadi harus dipakai str. Jadi angkanya diubah jadi str gitu ya. Nah, jadi tadi string setiap yang dimasukkan ke dalam fungsi input selalu bersifat string ya. Ya, masukkan ke input akan lalu dibaca string. Ada yang lagi. Kenapa lambat sekali? Nah, akan selalu dibaca string ya. Teman-teman kalau untuk ngasih komentar bisa pakai tanda pagar ya. Jadi nggak bisa dikali. Karena namanya string ya, string itu teks yang nggak bisa dikalikan gitu. Nggak bisa dikali, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, nggak bisa dibagi, nggak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi untuk mengubah string menjadi 10 lambat sekali saya. Mengubah mana tadi string mengubah string menjadi integer pakai fungsi int. Makanya tadi kita tambahkan int di sini. Nah, setelah itu baru bisa dikali di sini. Tapi di hitam. Nah, ketika di print, kita kan pakai yang luas lingkaran adalah ini berupa string ya, alias teks. Sedangkan luas itu berupa integer alias numerik gitu ya, angka. Jadi yang numerik tadi diubah jadi string dulu. ISTE. Gitu. Makanya tadi kita pakai STL ini. Baru deh setelah ini di save, dijalankan lagi. Nah, muncul ininya. Outputnya adalah 1519,76 cm persegi. Ini kalau mau lebih rapi pakai spasi. Ini aku copy ya. Luas lingkaran gitu. Jadi teman-teman kalau menemukan error, pesan error, teman-teman lihat errornya itu di line berapa. Pertama kali yang lihat itu.
di line berapa errornya, terus pesan errornya apa, type errornya apa, baru ditelusuri kenapa di line ini ada error ini gitu. Gitu ya kalau misalnya suatu sewaktu-waktu menemukan pesan error. Ini adalah hasilnya. Untuk yang tadi ya, yang hitung luas segitiga, lingkaran. Nah, untuk contoh kasus yang kedua gimana? Yang ini, pengen ngeprint angka 1 sampai 100. Gimana caranya? Kita bikin di file baru ya. Terus kita ikutin langkah-langkah yang di flowchart ini. Pertama kita ini kan dulu kan bilangan sama dengan 1. Terus, nah ini tidak akan berubah warna ya, kecuali kalau udah di save.py ya. Save. Terus, jangan lupa ini ya dipilih yang Python. Ini, .py. Namanya bilangan. Nah, mata responding lagi. Kayaknya aku kebanyakan file sih, jadi ini deh laptop. RAM-nya juga cuma 4 GB sih, jadi nggak perlu ya. Nah, ini dia. Kalau udah di save.py dia akan berubah warna ya. Bilangan sama dengan 1. Terus kita lakukan yang ini looping ya. Looping. Loopingnya apa? Kita print terus tambah 1. Terus dicek bilangannya kurang dari 100 atau enggak. Untuk contoh kasus ini, misalnya while bilangan kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100 titik 2. Nah, kalau pakai looping seperti ini, kita harus agak jorok ya. Jorokin ke, maksudnya masukin ke kanan gitu, pakai tab. Di sini pakai tab ya. Terus print bilangan, terus sama dengan ditambah 1. Teman-teman tahu kalau ininya print bilangan sama bilangan tambah satunya itu masuk ke dalam looping atau enggak, itu dilihat di bagian pinggirnya ya. Kalau udah ada tanda minus seperti ini, itu berarti udah masuk ke dalam loopingnya. Kalau nggak masuk, ya nggak ada tanda minus seperti ini gitu ya. Nanti pastikan ini masuk ya ke dalam looping yang print sama bilangan ini dilakukan berulang-ulang gitu. Kalau misalnya nggak masuk ke looping ya dilakukannya cuma sekali aja. Kita save dan ini not responding lagi ya. Save. Terus lagi ke CMD-nya kita bilangan dot Nah, dia akan print seperti ini ya, sampai 100. Kalau misalnya printnya pengen ke pinggir, kita bisa eh, kita bisa tambah
Ini ekstrak dulu berarti kan. Kita tambahkan spasi gitu ya di akhirnya. Kita coba lagi. Kok tetap. Oh, not responding lagi. Kenapa not responding terus? Coba kalau di koma ini sama dengan kita pakai fungsi n. Nah, kalau pakai fungsi n, dia nggak akan ke bawah ngeprintnya, tapi ke samping. Kalau kita nggak definisikan ya n-nya sama dengan spasi, ini spasi ya. Kalau kita nggak definisikan spasi, dia otomatis jadi n-par. Tapi karena di sini kita n-nya spasi, jadi dia setelah ngeprint di lanjut spasi, terus print lagi bilangan lanjut lagi spasi gitu. Jadi dia ngeprintnya ke pinggir gitu. Sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman mau ngeprintnya ke bawah atau ke pinggir. Dan juga bisa macam-macam misalnya tambah gitu. Nah, jadi ditambah gitu. Sesuaikan aja. Itu sih untuk pertemuan ini baru perkenalan aja ya untuk nanti pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan kita belajar lagi ya yang sedikit lebih rumit di sini. Untuk tugasnya, astagfirullah, not responding terus. Nah, untuk tugasnya, teman-teman coba tunjukkan bahwa teman-teman sudah berhasil menginstal Python. Di screenshot aja ya, di bagian menunya udah ada Python di sama Notepad++ atau text editor yang lain. Terus, udah sih ini aja. Enggak, satu lagi deh. Satu lagi, coba teman-teman bikin flowchart dari sini ya. Nanti kan tadi kita belajar flowchartnya yang sederhana. Kalau ini kan agak sedikit rumit ya. Teman-teman coba kerjain dulu, nanti minggu depan kita bahas jawabannya seperti apa. Jadi tiga ya, tunjukkan screenshot bahwa telah berhasil menginstal Python, tunjukkan screenshot bahwa telah berhasil menginstal text editor, supaya aku ngecek gitu teman-teman udah berhasil atau belum. Kalau ada yang belum nanti aku bisa bantu gitu dari awal. Jangan tiba-tiba pertemuan 8, saya tiba-tiba pertemuan 5 baru bilang ibu saya belum install Python gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi aku cek udah udah berhasil atau belum. Kemudian teman-teman bikin flowchart dari studi kasus ini. Itu nanti minggu depan kita bahas ya flowchart yang benar seperti apa gitu. Teman-teman coba dulu aja. Aku pengen tahu pemahaman teman-teman udah sampai mana. Dikumpulkannya minggu depan ya. Flowchartnya boleh ditulis tangan, boleh diketik di Word gitu atau di PowerPoint boleh, boleh ditulis gitu. Gitu. Dengan aturan-aturan yang tadi udah kita bahas ya. Flowchartnya gitu. Untuk pertemuan ini segini sih. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Untuk minggu depan kita rencananya pindah ya ke siang ya, supaya bisa online semuanya. Itu kalau ada kendala
Misalnya error-error atau apa, kasih tahu aja di WA ya, jangan sungkan-sungkan. Soalnya mumpung masih awal sih, jadi nggak terlalu banyak ketinggalan gitu. Dan aku segitu cukup. Nah, teman-teman ada yang mau disampaikan nggak? Mohon maaf ya Bu, izin tanya. Ya, boleh. Tadi untuk codingan di Notepad itu, yang CMD-nya itu bawaan dari Notepad atau apa ya Bu? CMD. CMD itu di ini ya, di menu, ketik aja comment prompt CMD gitu. Bukan dari Notepad-nya, tapi emang bawaan dari Windows. Itu, comment prompt ya. Atau mungkin kalau di Windows 7, ini aja ketik run, RAN, run app ya. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman ketik CMD. Oke. Nah, gitu. Nanti akan muncul CMD-nya. Awalnya pasti di C user sama nama usernya ya. Nah, teman-teman tadi kayak tadi caranya di D, misalnya kalau nyimpennya di D gitu ya, D, titik dua, terus CD nama folder, kalau misalnya masuk ke folder gitu ya. Pokoknya sampai path-nya sama dengan tempat kita nyimpen filenya, baru di, kalau saya mau keluar lagi CD titik-titik, baru ditulis ininya, nama filenya. Untuk CMD nggak perlu diinstal karena emang bawaan dari Windows. Ibu, maaf, Ya, izin tanya, mau mastiin ya boleh. ini dibuatnya di Word kah, Bu? Ya, apa kurang jelas suaranya? Coba diketik. Baik, Bu. Ya, maaf ya. Kerasa-kerasa suaranya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, iya. Coba diketik ya. Nah, untuk yang tadi ya, yang pakai apa Python online, teman-teman bisa kayak gini ya. Tadi di online Python, diketik aja kodenya. Terus di run. Oh iya, flowchartnya boleh di Word, boleh ditulis, boleh di PowerPoint, terserah. Kalau ditulis berarti ya di foto, terus dikumpulin gitu ya. Kalau di Word, boleh. Kalau di PowerPoint, boleh. Terus ada juga sih aplikasi yang khusus bikin flowchart, itu juga boleh. Kumpulinnya, eh, karena minggu depan ini ya Kamis siang, dikumpulinnya Kamis pagi ya terakhir. Terakhir dikumpulinnya Kamis pagi. Nanti tadi yang Python online ya. Itu sih. Kalau misalnya ada yang tadi yang Windows XP ya, Windows XP pakai yang online dulu aja ya. Gitu. Jadi tinggal ditulis kodenya terus diklik run. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita cukupkan aja sampai sini ya pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh WA aja ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kok nggak bisa ini? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Keluar aja ya. Terima kasih, Bu. Ya, dadah.